Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Selamat siang, selamat pagi, selamat malam eh, rekan-rekan yang monitor. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan melindungi kita. Baik, dalam kajian kita hari ini kita akan mencoba mengkaji usul fikih mengenai lafaz ditinjau dari segi cakupannya. Dalam uraian kita kali ini akan mencakup beberapa hal: am, khas, mutlak, dan muqayyad. Mari kita coba bahas satu persatu. Am atau lafaz umum. Am yaitu lafaz yang diciptakan untuk pengertian umum sesuai dengan pengertian lafaz itu sendiri. Tanpa dibatasi dengan jumlah tertentu. Banyak kata yang menunjukkan makna umum yang terdapat di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, seperti perkataan kullu dan jami'. Kullu mri'in bima kasaba rahinun. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Bisa juga dalam bentuk jama' yang disertai dengan alif dan lam di awalnya. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini. Atau dalam bentuk mufrad yang dimakrifahkan dengan alif dan lam. Innal insana lafi khusr wassariku wassarikatu faqta'u aydiyahuma. Atau dalam bentuk isim syarat. Wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru rakabatin mu'minatin. Man adalah isim syarat. Isim nakirah. Wala junaha alaikum an tankihu kunna iza ataitumuhunna ujurahunna. Junaha adalah nakirah. Atau isim mausul. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Macam-macam am. Am yuradu bihil am, yaitu am yang tidak disertai karena yang menghilangkan kemungkinan untuk dikhususkan. Am yuradu bihil khusus, yaitu am yang disertai karena yang menghilangkan arti umumnya dan menjelaskan yang dimaksud dengan am itu sendiri. Am maksus, yaitu am mutlak. Am yang tidak disertai karena yang menghilangkan kemungkinan dikhususkan dan menghilangkan keumumannya. Pada kebanyakan nas-nas yang didatangkan dengan sigat umum, tidak disertai karena, sekalipun karena lafziyah, karena akliyah, maupun karena urfiyah, yang menyatakan keumumannya atau kekhususannya. Lafaz-lafaz am semacam ini adalah jelas menunjukkan keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Kaidah-kaidah am. Al-amu umumuhu sumuli wa umumul mutlaq badali. Al-fi'lul musabbih idza kana lahu aqsamu falaysa bi'amin fi aqsamihi.
Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Al-muqtasadi la umumilah. Huzifal ma'muli yufidul ma'mum. Zikrul ba'dul afradul ami bihukmi la yakhassusu. Al-amu ba'dal takhsis hujjatun fil baqi. Al-khitabul khas biwahidin minal a'immati minal ummati yufidul umumi hatta yadullu dalil alal khususi. Al-amalu bil ami qabla al-bahs anil maksus la yajuz. Khas atau lafaz khusus. Khas adalah lafaz yang mengandung satu pengertian secara tunggal atau beberapa pengertian yang terbatas. Lafaz khas dalam nas syara' menunjukkan kepada pengertiannya yang khas secara qat'i atau secara pasti. Dan hukum yang dikandungnya bersifat qat'i selama tidak ada indikasi menunjukkan pengertian lain, seperti di dalam firman Allah surat Al-Maidah tentang bilangan. Fakaffaratuhu it'amu asaratin masakina min awsatin ma tut'imu ahlikum au kiswatukum au tahriru rakabatin. Asaratin adalah bilangan. Bentuk-bentuk lafaz khusus, isim alam, baik manusia, Muhammad, Nuh, Yusuf, dan yang lain sebagainya. Atau nama bagi benda apa saja seperti tufahah, mismis. Isim yang dimakrifahkan dengan alif dengan alil ahdi. Seperti perkataan ja'ar rajulu. Seorang lelaki tertentu. Menentukan isim dengan menunjukkannya seperti perkataan zalikal qadim, hazal jalisu. Bilangan yang dibatasi meskipun lebih banyak dari dua seperti thalathun, khamsun. Taglib. Barangkali taglib ini akan kita bahas dalam materi tersendiri insyaallah. Macam-macam taksis. Taksis adalah penjelasan bahwa yang dimaksud dengan suatu lafal umum adalah bahagian dari cakupannya, bukan seluruhnya, atau memalingkan suatu kata dari umum menjadi khusus. Dalil-dalil pengkhususan tersebut terbagi kepada dua. Dalil pengkhususan yang menyatu atau adilatut taksis muttasilah dan dalil pengkhususan yang terpisah, adilatut taksis munfasilah. Yang muttasil yaitu mukasisnya ada dalam susunan yang menjadi satu dengan yang umumnya. Khas muttasil terdapat berbagai macam. Yang pertama istisna. Adatnya illa, ghairu, siwa, hasya, ada, laisa, lakuna. Syarat in, iza, man, haitsuma, ainama, izma. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad. Sifat atau kata sifat seperti pada kalimat fatayat tukumul mu'minat dalam surat An-Nisa ayat 25 yang membolehkan seorang laki-laki menikahi budak miliknya yang beriman. Jika tidak beriman maka tidak boleh dinikahi. Ghayah yaitu dengan adat hatta dan ila. Hukum yang setelahnya harus berbeda dengan hukum yang sebelumnya. Contoh di dalam surat Al-Maidah, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq.
Jadi faksilu wujuhakum itu keseluruhan muka wajib untuk dibasuh. Sedangkan tangan hanya hingga 2 mata siku karena ada ilat, ada hinggaan. Badalul ba'di minal kulli, pengganti sebahagian dari keseluruhan, seperti ungkapan datang kepadaku suatu kaum. Ja'anil kaum, yang dimaksud ai pemimpinnya, ra'in, atau hal keadaan, atau taksis dengan perkataan yang bersambung dan mandiri. Contoh, faman syahida minkum syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ayat tersebut bersifat umum tentang kewajiban saum bagi orang yang melihat bulan, tetapi bentuk perkataannya yang bersambung dan mandiri setelahnya mengecualikan orang yang sakit dan sedang dalam perjalanan. Yang mufasil yaitu mukhasisnya terdapat pada tempat lain, tidak bersama dengan lafaz yang umum. Khas mufasil juga terdapat beberapa macam. Yang pertama, taksis Quran bil Quran, terdapat di dalam surat At-Talaq yang mentaksiskannya Al-Baqarah 234. Taksis Quran bis sunnah wasariku di dalam surat Al-Maidah 38 ditaksis. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma ditaksis dengan hadis tentang nisab sarikah. La qat'a illa fi rub'id dinar. Tidak wajib hukum potong tangan bagi pencuri yang melakukan pencurian kurang dari 1/4 dinar. Taksis sunnah bil kitab atau bil Quran sesuai dengan surat An-Nahl ayat 89. Pada saat terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW bersabda, "Alla ya'tika ahadun minna wa in kana ala dinaka wa ala dinika illa radattuh." Dengan syarat tidak datang kepadamu salah seorang dari kami meskipun menganut agamamu, maka engkau harus mengembalikannya. Pernyataan ahadun ini mencakup setiap laki-laki dan wanita. Kemudian ada ayat dalam Al-Quran surat Mumtahanah ayat 10 yang mentaksisnya sehingga khusus diperuntukkan bagi laki-laki saja. Taksis sunnah bis sunnah seperti kalimat dalam hadis la zakata fima duna khamsatin ausak. Tidak wajib zakat pada hasil panen yang di bawah 5 wasak. Yang mentaksisnya hadis fima sakatus sama as, pada tumbuhan yang disirami hujan maka wajib dikeluarkan zakat 1/10-nya. Taksis bil qiyas, taksis bil akli seperti dalam masalah akidah. Allahu khalaqa kulli syai'. Taksis Quran dengan sunnah dengan ijma' sahabat. Taksis lafaz umum dengan mafhum muwafaqah atau mukhalafah. Ini beberapa taksis yang kita sebutkan belakangan ini diperdebatkan oleh para ulama. Mutlak dan muqayyad. Kata mutlak berarti bebas tanpa ikatan. Kata muqayyad berarti terikat. Secara istilah mutlak adalah madalla ala fardin ghairi muqayyadin lafzan bi ayyi kaidin. Lafaz yang menunjukkan suatu satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu tentuan. Misri rajulun. Muqayyad adalah lafaz yang menunjukkan suatu satuan yang secara lafziah dibatasi dengan suatu ketentuan. Misalnya misriyun, muslimun, rajulun rasyidun. Kaidah usul. Ayat yang bersifat mutlak harus dipahami secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna
arba'ata ashhurin wa ashrah. Kata azwajan adalah lafaz mutlak karena tidak membedakan apakah wanita itu sudah pernah digauli oleh suaminya atau belum. Sebaliknya, ayat-ayat yang bersifat muqayyad harus dilakukan sesuai dengan batasannya. Al-Mujadalah ayat 3 dan 4. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Jadi kesimpulannya, mutlak adalah suatu lafaz yang menunjuk hakikat suatu tanpa pembatasan yang dapat mempersempit keluasan artinya. Sedangkan muqayyad adalah suatu lafaz yang menunjukkan hakikat sesuatu yang dibatasi dengan suatu pembatasan yang mempersempit keluasan artinya. Ada beberapa bentuk kaedah-kaedah lafaz mutlak dan muqayyad. Suatu lafaz dipakai dengan mutlak pada suatu nas, sedangkan pada nas yang lain digunakan dengan muqayyad. Keadaan itlaq dan takyidnya bergantung pada sebab hukum. Lafaz mutlak dan muqayyad berlaku sama pada hukum dan sebabnya. Lafaz mutlak dan muqayyad yang berlaku pada nas itu berbeda, baik dalam hukumnya maupun dalam sebab hukumnya. Mutlak dan muqayyad berbeda dalam hukumnya, sedangkan sebab hukumnya sama. Yang kelima, mutlak dan muqayyad sama dalam hukumnya, tetapi berbeda di dalam sebabnya. Hukum lafaz mutlak dan muqayyad. Pada prinsipnya, para ulama sepakat baik hukum lafaz mutlak maupun hukum lafaz muqayyad itu wajib diamalkan kemutlakannya maupun kemuqayyadannya. Namun dari 5 pendapat tersebut, ada yang disepakati dan ada yang diperselisihkan. Untuk lebih jelasnya, yang disepakati adalah hukum dan sebabnya sama. Di sini para ulama sepakat bahwa wajibnya membawa lafaz mutlak kepada muqayyad. Hukum dan sebabnya berbeda. Dalam hal ini para ulama sepakat wajibnya memperlakukan masing-masing lafaz, yakni mutlak tetap pada kemutlakannya dan muqayyad tetap pada kemukayyatannya. Hukumnya berbeda, sedangkan sebabnya sama. Pada bentuk ini, para ulama sepakat pula bahwa tidak boleh membawa lafaz mutlak kepada muqayyad. Masing-masing tetap berlaku pada kemutlakannya dan kemukayyatannya. Sedangkan yang diperselisihkan, kemutlakan dan kemuqayyatan terdapat pada sebab hukumnya, namun masalah maudhu dan hukumnya sama. Menurut jumhur ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanafiyah, dalam masalah ini wajib membawa mutlak kepada muqayyad. Oleh sebab itu, mereka tidak mewajibkan zakat fitrah kepada hamba sahaya. Sedangkan ulama Hanafiyah tidak mewajibkan membawa lafaz mutlak dan muqayyad. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah mewajibkan zakat fitrah atas hamba sahaya secara mutlak. Mutlak dan muqayyad terdapat pada nas yang sama hukumnya, namun sebabnya berbeda. Masalah ini juga diperselisihkan. Menurut ulama Hanafiyah, tidak boleh membawa mutlak pada muqayyad, melainkan masing-masingnya berlaku sesuai dengan sifatnya. Oleh sebab itu, ulama Hanafiyah pada kafarat zihar tidak mensyaratkan hamba mukmin. Sebaliknya, menurut jumhur ulama, harus membawa mutlak kepada muqayyad secara mutlak. Namun, menurut sebagian ulama Syafi'iyah, mutlak dibawa pada muqayyad apabila ada ilat hukum yang sama, yakni dengan jalan qiyas. Ini terdapat di dalam Al-Amidi. Oke, terima kasih. Ini yang kita jelaskan di dalam video kali ini.